Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Larasati, NPM 1732-12-1031 dari kelompok 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Naturkik dan Cookies. Baik, di sini ada latar belakang, yaitu bisnis diartikan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai tujuan dan target dalam berbagai bidang, baik dilihat dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktunya. Perkembangan bisnis industri di Indonesia, khususnya industri kue rumah tangga, sangat pesat perkembangannya, seiring dengan perkembangan dunia informasi. Saat ini, kue bukan lagi sekedar makanan pelengkap atau makanan penunjang, melainkan sudah menjadi makanan utama masyarakat. Terbukti dengan banyaknya tempat makan atau kafe yang menjadikan kue sebagai menu utama. Melihat peluang bisnis yang sangat besar, Naturkik dan Cookies berencana mengembangkan industri kue tersebut dengan membuka cabang di wilayah Hayam Wuruk. Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan bisnis untuk pengembangan industri kue. Yang pertama di sini ada pokok masalah. Apakah pengembangan industri Naturkik dan Cookies dengan membuka cabang di Hayam Wuruk layak atau tidak? Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pengembangan industri Naturkik dan Cookies di cabang Hayam Wuruk. Manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis mendapatkan pelajaran dan pengalaman dalam pengembangan industri Naturkik dan Cookies layak atau tidak dilaksanakan. Yang kedua, di sini ada manfaat praktis, menjadi pertimbangan dan gambaran yang nyata untuk pengembangan industri kue. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah usaha layak dikembangkan dengan sebuah ide atau dengan sebuah rencana biasa. Lebih baik dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi semua pihak dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Ada juga di sini tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis ada 4. Yang pertama, aspek pasar atau pemasaran. Menganalisis potensi pasar dan strategi yang digunakan agar produk yang dihasilkan sampai ke konsumen. Yang kedua di sini ada aspek teknis dan teknologi. Adalah aspek yang menganalisis tingkat kesiapan teknik dan teknologi dengan ide bisnis. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Menekankan pada proses tahap-tahap yang harus dilakukan proses pengembangan bisnis. Yang keempat di sini ada aspek keuangan, di mana aspek keuangan adalah untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana proyek keuangan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada investasi. Definisi investasi. Investasi merupakan penanaman modal, baik modal tetap maupun tidak tetap, yang digunakan dalam proses produksi suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi juga dapat diartikan suatu proses pengelolaan keuangan. Tujuan dari investasi yaitu untuk mencapai suatu efektivitas atau efisiensi dalam keputusan, maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian investasi. Yang metode penelitian investasi ada 3. Yang pertama metode Black Pay Period, Net Present Value, dan yang terakhir ada Internal Rate of Return. Selanjutnya di sini ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Nikade Ulandari, NPM 1732122173. Di sini saya menjelaskan tentang pembahasan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu data perusahaan. Data perusahaan, nama perusahaannya yaitu Naturkik and Cook. Pemiliknya yaitu Putu Prita Ananda Giri. Produknya adalah cake and cookies. Alamatnya ada di Jalan Raya Hayam Wuruk nomor 122 Denpasar. Badan hukumnya adalah usaha dagang. Visi dari Naturkik and Cook adalah mewujudkan perusahaan Naturkik and Cook sebagai jajanan Bali yang sehat dan banyak manfaat bagi kesehatan masyarakat. Adapun misinya adalah yang pertama
mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan pelayanan dan disajikan. Yang kedua yaitu mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koridor tradisional. Yang ketiga yaitu menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional dan maksimal. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan mengembangkan usaha toko Natur Cake and Cookies. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran yaitu dengan target konsumen di wilayah Jalan Hayamuruk, yaitu seluruh usia dan kalangan masyarakat baik yang berpendapatan rendah, menengah, dan atas, karena dilihat dari harga produk yang menyesuaikan dengan segmentasi pasar. Yang kedua yaitu aspek teknik. Aspek teknik yaitu hasil berupa informasi mengenai kebutuhan mesin dalam melakukan kegiatan operasional. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia, adalah jumlah para karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan yaitu total dari jumlah produk baik dari segi keuntungan maupun kerugian yang didapat oleh perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan di sini dihitung dari jumlah total investasi dan dari pendapatan Natur Cake and Cookies. Yang pertama yaitu diketahui total investasi yang dikeluarkan oleh Natur Cake sejumlah 58.010.000 dan modal kerja sebesar 31 juta. Jadi modal usaha yang dipersiapkan untuk mendirikan Natur Cake and Cookies sejumlah 89.010.000. Investasi diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Nah, penjualan yang kami gunakan adalah 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun pertama 6 juta, pada tahun kedua 86 juta, pada tahun ketiga yaitu 120 juta, tahun keempat yaitu 132 juta, yang tahun kelima adalah 140 juta. Struktur biaya yang dikeluarkan terdiri dari variable cost sejumlah 30% dari penjualan dan biaya tetap selain penyusutan sejumlah 3 juta. Pajak yang dikenakan adalah 12,5% dari keuntungan Dan selanjutnya keuntungan yang diharapkan adalah 20%. Diketahui total investasi 89 juta, aktiva tetap sejumlah 58 juta 10.000. Penyusutan per tahun adalah 58 juta 10.000 dibagi 5 tahun mendapatkan hasil 11 juta 602.000. Yaitu selanjutnya perhitungan aliran kas selama masa produksi selama 5 tahun akan ditampilkan dalam slide video. Selanjutnya adalah rekapitulasi hasil perhitungan, di mana yang didapatkan adalah PB period selama 2 tahun 7 bulan yang dinyatakan layak, rate of return yaitu 62,9% dinyatakan layak, yang ketiga yaitu PI 2,1, yang keempat yaitu net present value sejumlah 102.375.000, yang kelima yaitu IRR sejumlah 41,57%. Berdasarkan pada tabel rekapitulasi hasil perhitungan dengan menggunakan 5 kriteria diperoleh hasil bahwa metode payback, rate of return, PI, NPF,
IRR memenuhi kriteria dalam membuka usaha dan layak untuk mengembangkan dan membuka cabang baru toko Natur Cake and Cookies. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kesimpulan dari proposal ini adalah berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis dapat disimpulkan bahwa pembukaan cabang baru di daerah Jalan Hayamuruk oleh Natur Cake and Cookies ditinjau dari aspek-aspek pasar dan pemasaran dan aspek keuangan. Dikatakan bahwa Natur Cake and Cookies layak untuk membuka cabang di Hayamuruk. Saran dari kelompok kami adalah pembukaan toko Natur Cake and Cookies layak untuk dilanjutkan dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah dibahas, dan disarankan juga bagi pemilik untuk segera membuka cabang baru karena investasi ini sangat menjanjikan. Terima kasih.